Assalamualaikum semuanya. Hello, welcome back to Narayani Official. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang pertama ada kemampuan matematis. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan pemahaman matematis, yaitu kemampuan siswa untuk dapat memberikan jawaban pada setiap butir soal yang dikerjakannya. Indikator kemampuan pemahaman matematis yaitu yang pertama perubahan, yang kedua pemberian arti, yang ketiga pembuatan ekstrapolasi, yang keempat mampu mengubah soal kata-kata ke dalam bentuk simbol. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah yaitu kecakapan atau potensi yang dimiliki seseorang atau siswa dalam menyelesaikan soal cerita itu sendiri. Indikator dari kemampuan pemecahan masalah yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga menjalankan rencana, yang keempat melihat kembali apa yang dikerjakan. Keempat yaitu ada kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran adalah kemampuan dalam menarik kesimpulan dengan logis. Indikator dari kemampuan penalaran yaitu yang pertama menarik kesimpulan logis, memperkirakan proses jawaban dan proses solusi, menggunakan lawan contoh. Setelah itu menyusun pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan memberi jawaban dengan benar dan dengan alasan yang tepat dalam mengenal asumsi, melakukan referensi, mengedukasi dan membuat interpretasi, dan mengevaluasi argumen terhadap soal atau pernyataan matematika yang diberikan. Selanjutnya indikator dari kemampuan berpikir kritis yaitu yang pertama mengidentifikasi asumsi yang digunakan, merumuskan pokok-pokok permasalahan, menentukan akibat dari suatu keputusan yang diambil, mendeteksi adanya dari sudut yang berbeda. Selanjutnya mengungkapkan konsep, teorema, definisi yang digunakan dari suatu masalah. Selanjutnya mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya yang keenam yaitu ada kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif yaitu keterampilan hidup seperti memuat aspek kognitif, afektif, dan metakognisi. Indikator dari kemampuan berpikir kreatif yang pertama ada kepekaan. Kepekaan yaitu kemampuan mendeteksi, mengenali, dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, dan masalah. Yang kedua ada kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang ketiga ada keaslian, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan orang. Selanjutnya, indikatornya adalah keluasan, adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Selanjutnya ada elaborasi, adalah kemampuan penambahan suatu situasi atau masalah sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail, yang di dalamnya dapat berupa tabel, grafik, model, dan kata-kata. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan dalam menyampaikan pesan, gagasan, atau
suatu pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut dapat atau maksud dengan apa yang kita sampaikan. Indikator dari kemampuan komunikasi yaitu ada menyatakan suatu situasi, ada menjelaskan ide situasi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menggambarkan ekspresi matematis dalam bentuk bahasa sendiri. Indikator kemampuan komunikasi matematis adalah yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan maupun tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Selanjutnya, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa ataupun simbol-simbol matematika. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan, dan generalisasi. Selanjutnya, yang terakhir, menjelaskan dan membuat pernyataan matematik yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu kemampuan representasi matematis. Kemampuan ini adalah kemampuan siswa untuk mengemukakan ide matematika dalam suatu konfigurasi yang dapat menyajikan suatu ide dengan suatu cara tertentu. Indikator dari kemampuan representasi matematis yaitu yang pertama, kemampuan representasi visual, yaitu membuat gambar, pola-pola atau bangunan geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang selanjutnya itu ada kemampuan representasi ekspresi dan matematik. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan representasi dengan kata-kata atau teks tertulis. 10 yaitu ada kompetensi matematis. Kompetensi matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematika dalam kehidupan dunia nyata. 11 yaitu ada kecemasan belajar. Kecemasan belajar adalah keadaan emosi yang tidak stabil serta diikuti dengan tekanan-tekanan fisik dalam menghadapi situasi belajar. Indikator dari kecemasan belajar yang pertama ada tidak dapat berkonsentrasi, bingung, kesal, cemas, tidak mau mengikuti pembelajaran, tidak percaya diri, gelisah, gugup, tidak mampu mengerjakan soal sendiri. Ada minat belajar. Minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Indikator minat belajar yang pertama ada rasa suka atau senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa tertarik, kesadaran untuk belajar, serta berpartisipasi dalam aktivitas belajar dan memberikan perhatian. Yang ke-13 yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam maupun dari luar siswa yang menimbulkan kegiatan ingin belajar, menjamin kegiatan belajar, memberikan arah kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Indikator dari motivasi belajar yaitu ada tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Selanjutnya yang ke-14 ada indikator kepercayaan diri. Yang pertama ada berpendapat untuk melakukan kegiatan tanpa ragu, mampu membuat keputusan. Yang ketiga ada tidak mudah putus asa. Yang keempat tidak canggung. Yang kelima berani berpresentasi di depan kelas, di depan banyak orang.
Yang keenam, berani berpendapat. Ke-15 dan ke-16 ada HOTS dan LOTS. HOTS yaitu High Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan LOTS Low Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Perbedaan HOTS dan LOTS, kalau LOTS itu yang pertama mengandalkan ingatan, menggunakan hafalan teoritis berkaitan dengan kemampuan dasar manusia, yaitu membaca dan berhitung. Kalau HOTS yaitu lebih mengharuskan analisa informasi, terus membutuhkan pemikiran kritis terhadap informasi, dan memerlukan aktivitas untuk memecahkan masalah.